Ben ora ciloko noto pola ben ora salah. Aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Selamat datang di channel Jodome Series bersama saya Brodits, Vega. Saya Om Semar. Saya Ki Ade. Dan juga ada tim kita yang berada di mobil ini, alhamdulillah. Dan kita mau melanjutin ya, Dav. Ya. Ntar lu gatel. Oke, kita mau lanjutin kaitannya dari tadi Makam Syekh Bentong dan kehidupan Brawijaya 5 atau kisahnya gitu. Karena tadi Vega juga sempat masukkan ya? Iya. Mie goreng. Pakai nasi. Iya. Kok jadi kalem? Iya, jadi tadi Kau beda. Tadi rame loh. Episode 225 tadi. iya, jadi tuh gue jadi ngeblankin, tapi salah kan orang baru. Iya. Lanjut. Oke. Jadi nih kita udah perjalanan balik dari makam Syekh Bentong dan Syekh Kuro. Kenapa kita lanjutin mobil? Karena itu nanti kita bahas belakangan, Iya. karena ini ada yang seru banget. Sekarang kita ngebahas yang tadi mau kita bahas adalah hubungannya si Syekh Bentong atau Tan Gohwat ini dengan Raja Prabu Brawijaya 5. Betul banget. Gimana tuh Ki Adek? Jadi hubungan Brawijaya 5 dengan Syekh Bentong yang salah satu dari murid dan sahabatnya Syekh Kuro adalah di mana saat beliau sama-sama di dalam sebuah kapal dari Tiongkok, dari pasukan Jenderal Cheng Ho, itu Jenderal Cheng Ho kan sampai ke Semarang, sampai ke Tuban, dan dia bertemu dengan Brawijaya 5 dan menyampaikan obrolan-obrolan atau permasalahan-permasalahan yang ada di saat itu, termasuk obrolan-obrolan persahabatan, di mana Brawijaya 5 di saat itu memang sudah bersahabat dengan bukan dengan Jenderal Cheng Ho. Jadi diperkenalkanlah Syekh Bentong dan Syekh Kuro ini oleh Jenderal Cheng Ho kepada Brawijaya 5. Dan terjadilah ikatan silaturahmi itu dalam acara pernikahan gitu. Pernikahan dari anak angkatnya Syekh Bentong, yakni kalau di tatanan di kitab-kitab dari Mojopahit itu disebut dengan siapa yang namanya lupa lagi saya tuh. Dewi Kian atau satu lagi siapa namanya? Jadi ada 3 nama, Tan Engkian, Siu Banci atau Siu Banci itu adalah anak angkatnya, dan terjadilah silaturahmi mengikat kedua keluarga yang sangat kuat, yang satu dalam bidang sosial dan politik, yang satu lagi dalam bidang keagamaan, dan itu memang lumrah di saat itu antara unsur keagamaan dan unsur politik menjadi satu untuk mengikat juga masyarakat gitu, seperti dalam bernegara tentunya. Oke. Nah, tadi menurut Vega nih, apa yang membuat Depan kiri, Mas. Ya, Depan kiri. sorry nih, kita kayak di bus nih, ada yang mau turun. Depan kiri. seseru itu ya malam ini. Apa Dav, yang membuat lo kok tiba-tiba ini kaitannya ada nih dengan Brawijaya? Apakah lo sudah pernah membaca kisahnya dulu? Iya. Atau gimana? Boleh? Ya karena kan kalau kita ke semua tempat atau satu tempat kan pasti ada riset atau baca-baca dulu. Iya. Nah jadi memang pas baca kok menarik banget, ternyata si Syekh Bentong atau Tan Gohwat ini adalah mertua dari Brawijaya 5. Karena anak angkatnya dinikahi oleh Prabu Brawijaya 5, dan ada Syekh Bentong ini ternyata juga ditulis kanan, Mas. Oke, Kat. Jadi Syekh Bentong ini adalah kakek juga dari Raden Patah. Kakek. Kenapa? Karena tadi 3 nama tadi tuh ya? Iya, karena si sosok Siu Banci atau Dewi Kian ini yang menjadi salah satu istri Brawijaya 5, ibu dari Raden Patah, begitu ya Ki? Iya, betul sekali. Gitu. Jadi Raden Patah pun menjadi raja Islam juga di Demak ya Ki? Iya. Jadi memang si Syekh Bentong ini secara tidak langsung memberi dampak yang cukup besar kepada Brawijaya 5 dan Raden Patah itu sendiri. Iya, betul. Ya. Oke. Dan menurut Pak Robert Patinama, bentar lagi dia hilang soalnya nih. Silakan Vega.
Apa nih kaitannya yang, dan mungkin tadi Pak Semar merasakan energi-energi apa gitu, atau ada sejarah yang ingin dikasih tahu lagi Iya. ke Nah, people? mungkin menambahkan aja sih. Jadi kalau misalnya Syekh Bentong itu selain memang ya, ingin menjalin kerjasama mengenai keagamaan maupun sosial politik, jadi ada kepentingan juga dari Syekh Bentong untuk memperluas perdagangan sih. Jadi memang ada sesuatu apa ya, misi perdagangan. Jadi memang ada satu produk yang ingin disebarkan di lingkungan dari Majapahit itu. Awalnya memang untuk mempermudah itu, selain mengenai agama dan sosial politiknya. Jadi agar lancar akhirnya dinikahkan anak angkatnya ke Brawijaya 5 gitu sih. Dan ternyata kalau dilihat dari pandangan spiritual saya, Putri Kian ini adalah atau anak dari Syekh Bentong ini mempunyai karakter yang sedikit berbeda lah dibandingkan putri-putri lainnya gitu. Apa tuh? Ya. Jadi lebih rebel sih, lebih rebel. Jadi Pakai kaos. Oh, iya. belum ada. Maaf. Jadi memang sehingga dia yang membuka pandangan Brawijaya 5 mengenai Islam itu sendiri sih. Jadi memang karena kan Islam itu kan sebenarnya kan menjunjung tinggi harkat martabat wanita sebenarnya. Itu yang kadang-kadang ngebuka pikirannya dari Brawijaya 5. Oh ternyata wanita tuh bisa begini, wanita bisa begini. Dari Putri Kian ini. Iya benar, gitu sih. Nah, kalau baca-baca juga tentang Putri Kian ini, dulunya itu mualaf ya? Betul? Iya dia mualaf benar. Yang mualaf kan Brawijaya 5? Bukan. Jadi ketika menikah dengan Brawijaya 5 itu posisinya belum beragama Islam, cuman dengan menikah itu mereka bersama-sama belajar mengenai agama Islam sih. Oh. Jadi pada akhirnya Brawijaya 5 belum sampai pada akhir moksanya pun belum memeluk agama Islam secara, maksudnya menjalankan ibadah itu belum, cuman sudah meyakini dan sudah meyakinkan bahwa ajaran Islam itu baik gitu. Dan kalau menurut pandangan saya lagi itu mungkin bisa dicari kebenarannya bahwa Brawijaya 5 itu menjadi Islam ketika dia sebelum moksa gitu, ketika dia didatangi sama Sunan Kalijaga gitu. Dan menariknya nih, Dav, aku tadi kepikiran banget nih. Berarti pasangan ini bisa dibilang saling tumbuh bersama di dalam mempelajari agama Islam ini ya? Betul. Bisa dibilang begitu bukan? Iya benar. Kalau yang aku lihat secara spiritual begitu. Jadi karena memang ini kan memang bukan orang tua aslinya dari Putri Kian sebenarnya sih kalau aku melihat gitu. Jadi memang orang tua angkat yang membawa agama Islam ke Nusantara itu sendiri. Salah satu wali lah gitu. Kalau menurut pandangan Kedek dari cerita Om Semar gimana nih Ki? Ya, karena sosok seorang Syekh Kuro maupun Syekh Bentong dan Syekh yang lainnya di dunia ini itu fleksibel. Dia tidak memandang agama apapun. Karena walaupun anak angkatnya ini bukan beragama Muslim, tapi memang sudah diangkat menjadi anak bagian dari dirinya. Dia tidak pernah memaksa sosok anak itu harus beragama Islam atau enggak. Itu tidak seperti itu. Jadi si Syu Banci ini atau Putri Kian memang dia belajar memahami agama Islam itu bersama dengan Brawijaya 5 dengan tahap-tahap tertentu, tidak langsung menjadi sebuah ulama atau apapun itu, enggak. Jadi ada proses dan tahapnya. Itu kayak gitu. Jadi makanya sedikit menambahkan ketika terjadi suatu kemelut antara Brawijaya 5 dengan istri-istrinya. Nah, salah satunya yang dikorbankan adalah Putri Kian ini diasingkan ke Palembang, diserahkan ke salah satu anak angkat atau anak beneran ya? Anak angkat. Anak angkat ya? Iya. Jadi ditunjuklah salah satu anaknya karena memang dianggap memiliki ilmu Islam yang lebih baik dibandingkan Brawijaya 5. Dia dititipkan karena jadi kemelut lah antara istri-istri ini, ribet gitulah ya.
dia nggak pengen ini menjadi masalah, akhirnya dititipkan di situ. Sehingga Raden Patah pun lahirnya juga di Palembang. Ini menarik banget ya. Ini mengingatkan ke kita untuk bahwa ketika bisa, maksudnya untuk kehidupan sekarang ya, yang bisa aku petik nih, nggak apa-apa kalau emang ini lumayan haru nih suasananya soalnya nih. Kalau memang intinya tidak semua orang bisa menjalankan istri banyak. Aku ngeliatnya itu sih, maksudnya. Dan kalau memang itu sudah ada kisah lama yang kita bisa ambil pelajarannya, dan itu banyak banget nilai-nilai yang bisa kita tiru dan kita mungkin aplikasikan ke dunia sekarang. Karena tidak mudah dan apalagi ketika semesta itu menyimpan energi-energi sakit. Ya, ada kiri dari tukang tahu. Gue udah mau adegan pura-pura Ada tuh ya tadinya ya. Gitu kan. Tadinya ya. Nggak usah, nggak apa-apa. Jadi intinya itu sampai mana tadi itu ini? Sampai nangis. Bahwa ini suasananya haru banget, dan balik lagi ke makam Syekh Bentong tadi, bahwa memang kok ternyata banyak kaitannya juga dengan Brawijaya 5, dan tadi dari kisah Brawijaya 5 dengan anak angkatnya Syekh Bentong yaitu Putri Kian. Ya. Itu juga menyisakan banyak kisah juga, dan apakah tempat-tempat lainnya akan menyisakan sebuah kisah, nanti kita cari tahu bersama ya. Dan ada satu hal kisah lain yang kita dapat di Syekh Bentong yang agak membagongkan lagi. Membagongkan, siap. Bukan menyemarkan ya. Bukan, ini sangat membagongkan. Membagongkan, iya. Hal ini sering banget gue tonton di YouTube misteri. Oh, ternyata ini gue alamin langsung dan lihat depan mata. Oke. Gitu. Lihat depan mata. Masalahnya bukan DVG doang. Banyak sini. Tim-tim kita juga, tim-tim kita banyak tim. Teman-teman kita juga banyak yang merasakan hal yang sama, dan aku pun kayak ngebatin gitu, cuman apakah aku feel alone atau am I thinking of my loneliness? Apa emang teman-teman juga merasakan? Ternyata sama. Perasaan apakah itu? Yang membagongkan? Sangat membagongkan. Kita lanjut, kalau rame lanjut part 2. Jadi tentang siapa yang membagongkan di makam Syekh Bentong. Jangan kemana-mana. Akhir kata, subscribe, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noto lihat ben ora kualat, noto rasa ben ora ciloko, noto pola ben ora salah. Aja demi, aja demi, aja demi, aja demi, aja demi.